Sebenarnya larangan dalam agama Islam itu bukan sebagai bentuk kemurkaan Allah, tapi penjagaan dari Allah untuk umatnya. Juga bukan sebagai bentuk pengekangan, ya, tapi malah sebaliknya, malah mengandung nilai pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Chandra yang dirahmati Allah. Mungkin ada dari kita yang bertanya, apakah ada larangan yang harus dihindari saat melaksanakan ibadah haji maupun umrah? Mengapa harus ada larangan dan apa tujuan dari larangan tersebut? Baik, mari kita temukan jawabannya dalam kitab Al-Idhah fi Manasikil Haji wal Umrah karya Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Sobat Chandra yang dirahmati Allah, seringkali kita salah persepsi ya. Sebenarnya larangan dalam agama Islam itu bukan sebagai bentuk kemurkaan Allah, tapi penjagaan dari Allah untuk umatnya. Juga bukan sebagai bentuk pengekangan, ya, tapi malah sebaliknya, malah mengandung nilai pendidikan. Sebagai contoh misalnya, Allah melarang makan atau minuman yang diharamkan, ya, itu bertujuan untuk menjaga tubuh kita, diri kita, agar senantiasa waras, sehat walafiat. Dan juga Allah melarang kita melakukan hal-hal yang bebas tanpa konsekuensi. Ya. Sebenarnya itu dilarang supaya kita ini berlatih bertanggung jawab. Dan kemudian apa? Ya, tujuan dari larangan dalam larangan-larangan yang harus dihindari dalam ibadah haji maupun umrah. Tujuannya diantaranya yaitu menegaskan totalitas penghambaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita ini tawaf 7 kali, sa'yi, perjalanan dari Bukit Safa Marwah 7 kali, mengapa tahallul harus potong rambut, seakan-akan tidak masuk akal. Tapi itu harus kita laksanakan sebagai wujud kita ini makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, semata-mata untuk ibadah pada Allah. Juga ini bukan sekedar logika, tapi benar-benar ketaatan murni, ya. Ketaatan murni kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, mendidik mengendalikan hawa nafsu. Yang mana nafsu syahwat ini ammaratun bisu, nantiasa mengarahkan pada keburukan, ya. Seperti dalam larangan ihram itu memakai parfum dilarang, berbuat fasik ataupun maksiat dilarang, memakai wewangian juga, make up dan sebagainya. Itu tanda kita ini kembali ke fitrah dan tidak mencintai dunia, tidak terlalu duniawi, ya. Dan juga keempat, menumbuhkan rasa muqarrabah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hidup kita ini senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita akan melakukan perbuatan maksiat, kita merasa diawasi dan enggan untuk melakukan perbuatan maksiat tersebut. Dan yang kelima, menyamakan derajat antar manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama, yang kaya, yang miskin, semuanya sama. Yang membedakan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling terhormat di hadapan Allah ialah yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya, yang paling miskin, yang paling ganteng, ataupun yang paling buruk, tidak. Tapi yang paling bertakwa, atau paling yang benar-benar melaksanakan perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk
menghindari larangan ataupun hal-hal yang diharamkan dalam syariat Islam. Baik, mari kita bahas bersama apa saja ya larangan-larangan yang harus dihindari saat melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ya, ini saya ringkas dari kitab Al-Idhah fi Manasikil Haji wal Umrah. Dalam pasal tentang larangan ihram. Dalam kitab Al-Idhah ya, ada di situ larangan umum yang artinya larangan ini berlaku untuk jamaah laki-laki dan juga perempuan. Ada larangan khusus khusus laki-laki dan juga khusus untuk perempuan. Yang pertama, larangan umum berlaku bagi jamaah laki-laki dan perempuan. Ya, yaitu pertama menghilangkan rambut atau bulu, mencukur. Ya, memotong kuku. Nomor 2, memotong kuku. Memakai wewangian, memakai minyak rambut. Yang kelima, melakukan akad nikah. Baik itu melamar atau menjadi wali, menjadi saksi, tidak boleh, tidak sah akadnya. Kemudian berhubungan suami istri atau jima, bercumbu dalam artian mukadimahnya itu hubungan suami istri tidak boleh. Membunuh hewan buruan. 8 larangan ini merupakan larangan umum baik untuk jamaah laki-laki dan perempuan harus dihindari. Kalau larangan ini dilakukan ya dengan sengaja, dalam kutip dengan sengaja, dan itu larangan yang berat, maka juga akan mendapatkan sanksi atau dam yang berat. Yang sedang harus bayar dam sedang, yang ringan juga membayar damnya ringan atau fidyah, kafarah. Larangan khusus ya, khusus untuk laki-laki, menutup kepala seperti songkok ataupun ya, peci, sorban dilarang. Kain ihram yang dipakai ditutupkan, yang menempel di badan kemudian ditutupkan tidak boleh, atau di bagian payung kain ihram tidak boleh. Tapi kalau payung ya terus mungkin ada benda kita jadikan penutup atau menghalangi panas itu boleh, asalkan tidak nempel kepala. Untuk kain ihram tidak boleh. Memakai pakaian berjahit ya, baik itu pakaian dalam, kaos tangan, kaos kaki, tidak boleh untuk laki-laki. Bagaimana dengan tas, sabuk dan sal misalkan, itu diperbolehkan karena itu termasuk atribut aksesoris, bukan pakaian. Maksudnya pakaian itu yang benar-benar membentuk lekukan tubuh dan berjahit, dipertemukan antara kain satu dengan yang lainnya dan dijahit, itu yang tidak diperbolehkan. Ya, jadi larangan khusus laki-laki cuma 2, menutup kepala, maksudnya nempel di kepala, kulit kepala. 2, memakai pakaian yang berjahit. Selanjutnya, larangan khusus bagi wanita. Pertama, menutup wajah dengan niqab, masker, cadar tidak boleh. Ya, atau dengan tangan gini tidak boleh. Kalau kacamata bagaimana? Diperbolehkan. Ya. Kecuali dalam keadaan darurat seperti kemarin masih ada virus COVID, misalkan corona, itu diperbolehkan pakai masker, malah diharuskan. Tapi untuk saat ini dalam keadaan normal ya tidak diperbolehkan, dilarang. Kalau melanggar maka harus membayar dam. Yang kedua, memakai sarung tangan, yang mana sarung tangannya ini menutup telapak tangan. Kalau sarung tangan yang selontongan itu boleh ya. Jadi perempuan juga cuma 2 itu, menutup wajah dengan masker, niqab, hijab tidak boleh. Dengan tangan gini tidak. Tapi kacamata boleh. Memakai sarung tangan ya, tidak boleh, kecuali sarung tangan yang telapak tangannya ini kelihatan, bukan tidak apa-apa. Pakai kaos kaki boleh.
pakai pakaian berjahit boleh perempuan. Jadi kalau laki-laki cuma menggunakan kain ihram, 2 helai kain ihram atas dan bawah, kalau perempuan bebas memakai baju seperti biasa. Tapi dianjurkan, disunahkan yang berwarna putih. Nah, apabila larangan-larangan ini ya, dilakukan dengan keadaan sengaja, maka konsekuensinya harus membayar dam atau sanksi sebagai hukuman atau sebagai penyempurna ibadah tersebut. Apa saja fidyah atau dam kafarah yang harus dibayar apabila melanggar larangan-larangan ihram tersebut. Untuk bab ini tentang dam ataupun sanksi, ya insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini terkait larangan-larangan ihram untuk ibadah haji dan umrah. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.